ini disebut sebagai kerisnya kelas bangsawan. Jadi ada yang membedakan. Kenapa kok dia ini masuknya ke dalam kategori kelas bangsawan? Nih, ya kita lihat bareng-bareng. Nah, nih, ini masih diplastikin. Saya buka dulu. Ini adalah salah satu contoh keris kebo lajer ya, atau Mahesa lajer. Ada ini ada pamornya, ada ngulit semongko. Ini ngulit semongko pamornya. Ya, juga ada wongkonnya. Nah, keris ini termasuk dalam kategori utuh ya. Nah, bilahnya sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya, sekitar 33 cm. Nah, ini kerisnya. Keris Mahesa lajer atau kebo lajer ya, bagus. Ini eranya bisa dikatakan sebagai era Mataram, Tuban ya, Tuban Mataram. Nah, nih. Jadi kenapa dia bisa dikatakan sebagai kerisnya bangsawan? Nah, biasanya bangsawan itu mereka nggak mau sama orang biasa gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih, contoh ini sih ya, bukan kita membanding-bandingkan status orang ya. Zaman sekarang misalnya gini, motor deh. Nah, kalau orang kebanyakan pakai motor matic ya, punya duit dikit makanya yang rada keren lah, yang 250 cc Ninja. Punya duit lagi rada banyak yang 500 cc. Duit lagi banyak pakainya yang 1000 cc. Gitu. Itu contoh. Jadi ada pembeda. Kalau yang umum nih, kayak saya umum misalnya, makainya motor motor yang biasa lah gitu. Tapi kalau kelas-kelas mereka pakainya pada pakai Harley, pada pakai Ducati yang harganya di atas 100. Mobil sama. Nah, seperti itu contoh. Nah, keris ini juga sama. Yang membedakan apa? Nih, dia punya gandik nggak mau sama, tinggi. Ini aja udah menceritakan tinggi ya. Kalau yang biasa kan pendek nih. Kalau keris lurus, gandik pendek. Dia keris lurus tapi nggak mau sama, tinggi gandiknya. Statusnya artinya apa? Lebih tinggi statusnya. Pamornya bior. Kalau pamornya bisa banyak begini, berarti bahannya juga kan banyak. Dan biasanya mereka-mereka yang kelas-kelas bangsawan nggak mau sama. Itu aja. Gandik tinggi, dia nggak mau sama. Derajat gue lebih tinggi. Pamornya bior. Berarti apa? Uang sugih. Karena apa? Bikin pamor ini kan bukannya gampang. Bahannya juga harus khusus. Apa itu bahan meteor, apa itu bahan nikel. Zaman dulu di Jawa nggak ada bahan-bahan nikel. Ambil harus impor dari mana? Dari Sorowako atau dari Sulawesi. Ya, seperti itu. Selanjutnya bicara tuah. Nah, karena yang saya mengerti, keris-keris seperti ini katanya untuk jaga lahan, untuk jaga hewan ternak, untuk jaga lah, intinya cuma untuk jaga doang. Salah kalau menurut saya pribadi. Karena tuah daripada keris kebo lajer ini sebenarnya tuahnya untuk nambah lagi lahan, nambah lagi. Untuk apa? Kemakmuran, kekuasaan ini. Ya, nambah kemakmuran, nambah lahan. Nah, ini makanya kalau buat saya cocok dipegang selain oleh para mereka yang main-main di lahan, developer, ya, yang suka main-main di real estate, nih cocok. Kenapa? Tuahnya insya Allah untuk nambah lagi. Properti. Nih, nambah properti. Propertinya di apa? Ya di lahan, land. Ya, makanya dulu pemilik keris kebo itu selalu disebutnya sebagai tuan tanah. Nah, jika ada rekan-rekan yang masuk bekerjanya di bidang developer, lahan, pertanian, memang cocok pasti pegang ini. Kenapa? Karena insya Allah
dipercayai kalau saya pribadi tuanya untuk menambah lahan. Nah kalau kita yang di perusahaan, misalnya sebagai owner perusahaan, ya untuk nambah lagi, nambah usaha lagi, nambah ya, diversifikasi. Kalau pertanian kan nggak melulu cuma satu, kadang-kadang ada di sini ladangnya untuk nanam katakanlah duren, di sini nanam karet, di sini nanam apa lagi, nah seperti itu, kelapa, kopra segala macam. Ya, itu termasuk salah satu daripada tuah keris kebo. Nah kalau penjagaan tadi jelas ini ada proteksinya, ada wengkonnya. Ya sekarang kalau lahan kita nggak usah bicara hektaran ya, cuma 1.500 meter aja. Tiba-tiba dijarah, mau ngomong apa? Apa nggak gagal panen? Tiba-tiba terjadi bencana alam, apa nggak gagal panen? Nah itu makanya kita sebagai pemilik kebun lajer ini, jikalau kita meyakini ada tuahnya, makanya kita mesti cari tahu bagaimana kita ngopeni keris ini agar tuahnya tuh nyampe, sehingga apa yang lagi kita upayakan itu tepat sasaran. Kalau misalnya Pak Haji bilang tuahnya keris ini bisa untuk nambah lahan. Ya iya, soalnya kalau you mau maju, udah pasti lahan ditambah. Supaya apa? Yang tadinya volumenya 2 jadi 5, yang volumenya 3 jadi 7. Ya seperti itu. Jadi kita bicara volume. Ya. Nah gitu. Jadi rekan-rekan semua, jangan sekali-kali kita mengecilkan pusaka. Sekalipun pusaka seperti ini, dia membawa kemakmuran, ya itu khasiatnya. Sama kayak kita minum obat, minum obat kepala pusing, obat A dipercaya, atau daun A dipercaya, atau tanaman A dipercaya untuk menyembuhkan sakit pusing itu tadi. Nah, jadi apabila kita memakan ini, ya ini kan wasilah nih, obat nih wasilah. Tapi kesembuhan adanya pada yang Maha Kuasa. Kita wasilah, minum, kita yakin ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa memberikan kesembuhan pada diri kita, maka sembuh. Pusaka ini begitu juga, sama ya. Jadi lahan yang hektaran, lahan yang katakanlah ratusan meter, ribuan, dengan adanya keris ini maka bisa menghalau penyakit di tanaman atau di hewan itu tadi. Nah kan petani bukan cuma petani tanaman aja, ada petani kelas-kelas breeder ya, breeder itu ya beternak, ada beternak sapi, beternak ayam, beternak burung, beternak macam-macam dah. Ada yang juga breeder anjing, ada breeder kucing, breeder burung kicau segala macam. Intinya mereka itu apa? Ya orang kaya. Kalau breeder sapi lu atau peternak sapi itu yang menghasilkan susu, sapinya aja satu berapa? Jadi kita punya keris kebo lajer, harapannya tuah dan angsarnya insya Allah untuk itu tadi. Nah kalau mau nanya perkara Pak Haji itu kodamnya aktif atau enggak, masih ada energinya atau enggak, ya silakan telepon aja langsung ya gitu. Telepon aja langsung atau datang ke tempat saya sini main ya, nggak apa-apa gitu. Karena orang ini ada yang percaya kodam, ada yang enggak, ada yang meyakini tuah, ada yang enggak. Karena pemain keris itu kan macam-macam ya, ada yang cuma seneng secara artefak, ada yang seneng secara kodamnya doang atau tuahnya doang, mau kerisnya rompal kan, mau kerisnya udah jelek. Ada yang percaya dua-duanya. Nah Anda termasuk ke dalam golongan yang mana gitu ya. Nah oke, rekan-rekan semua, saya rasa cukup sekian aja. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan ya, atau misalnya Pak Haji saya mau main ke rumah saya, barangkali ada yang minat sama keris-kerisnya, silakan, saya terbuka 24 jam ya.
Baik, rekan-rekan semua, singkat aja nanti kita sambung lagi dengan pusaka yang lain. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang mengena, kurang pas untuk rekan-rekan semuanya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.